الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan dengan wasilah lantunan ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya pada kesempatan pagi hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan-sambutan ke Masjid Sabilul Huda. InsyaAllah akan disampaikan oleh Bapak Haji Heri Wijaya. Kepadanya waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Forkomas Bapak Insinyur Haji Surya Purnama Surya beserta para jajarannya, beliau sudah hadir di tengah kita dan Sabilul Huda. Yang terhormat Ketua RW sudah hadir, Ketua RW 9 Bapak Bambang Teguh. Yang terhormat 12 Juni 17 Muharram, kita masih diberikan nikmat segala nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga bapak ibu bisa hadir di Masjid Sabilul Huda dalam rangka dalam rangka silaturahim Forkomas Kelurahan Malakasari dan Nabi Muhammad SAW.
Bapak dan Ibu jamaah Forkomas yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih kepada kita sehingga acara ini terlaksana dengan baik, para jamaah Masjid Sabilul Huda, dan mudah-mudahan niat baik kita akan ibadah bahwa lagi kanan habis kanan terus kanan ada Al-Muhajirin, Al-Iman, Darul Ma'arif, dan ini merupakan motivasi bagi kita warga RW 09 dan sekitarnya bisa Masjid Sabilul Huda. Untuk sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Forkomas, insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassyukurillah. Segala puji bagi Allah. Mari kita bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam, kesehatan, petunjuk Allah, dan kita dapat melaksanakan kehadiran kita di pagi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak-bapak, para jamaah Kasuling Forkomas yang kami hormati. Pertama-tama saya sebagai Ketua Forkomas mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid dan ibu-ibu di Masjid Sabilul Huda, jalan lancar. Yang kami hormati Pak Hedi dan sebagai pembina dan ketua DNI kelurahan, bapak-bapak Lurah Malakasari dan jamaah semuanya, mudah-mudahan kita ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hikmatiar. Minggu kedua di masjid sini, dan kebetulan juga minggu kedua ini acara Kasuling. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan dalam kajian ini bermanfaat buat kita semua. Perlu saya sampaikan bahwa untuk Kasuling minggu depan, hari Sabtu 19 Juli akan dilaksanakan di Masjid Arif Rahman Hakim RW yang Muhlisin ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur nih atas pengurus-pengurus sebelumnya. Mudah-mudahan ini komitmen kita bersama dalam rangka mencari ilmu, meningkatkan iman dan ketakwaan kita, dan silaturahim di antara kita di Malakasari. Dengan pengajian kita, mudah-mudahan Pak Hikmatiar menyampaikan dengan apa yang kita harapkan. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke acara yang keempat, yaitu acara inti Mau'izatul Hasanah, dan insyaallah dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Abu Umar Hikmatiar Al-Siyah, yang nanti di akhir sesi diperkenankan kepada para jemaah untuk melakukan sesi tanya jawab, dan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, pada iman jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuja dan memanjatkan rasa syukur kita pada Allah mempertemukan kita di pertengahan bulan Muharram ini, di penghujung dari 3 bulan suci yang berturut-turut semenjak Zulqa'dah lalu,
kemudian Zulhijjah juga sudah kita lewati, dan ini adalah part yang terakhir dari 3 bulan suci yang berturut-turut, yaitu bulan Muharram. 15 hari kemudian kita insya Allah sudah keluar dari bulan yang suci ini, dan hanya berjarak sekian bulan untuk memasuki bulan suci yang berikutnya, yaitu bulan Rajab. Kita suci yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, jika kita berbuat baik maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita berbuat buruk maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beraware terhadap bulan suci ini agar jangan sampai bulan yang suci ini menjadi bumerang bagi kita. Seharusnya ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan amal. Jangan sampai kita bermaksiat di bulan-bulan yang 4 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita selalu, beri kita hidayah selalu, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Lalu wassalatu wassalam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat jam dulu nih ya Bro Ibu. Pukul menunjukkan pukul 05.58 ya. Waktu syuruk kita 06.05, dan kita tahu bersama di waktu syuruk ada larangan dari Nabi SAW untuk kita mengerjakan sholat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu, terdapat 3 waktu yang Nabi larang kita sholat. Di antaranya lahina tatlu'u syamsu hatta tartafi', ketika matahari terbit atau syuruk sampai matahari meninggi. Jadi 06.05 ditambah 15 menit berarti waktu efisien kita berapa nih? Hah? Berapa waktu efisien kita nih? Ya, 20 menit ya. Sekarang 05.59 nih. Saya bicara sudah 1 menit ya. Artinya ya tersisa 20 menit lagi ya. Ini acara inti atau gimana? Ya, acara inti kita yang diharapkan untuk kita menyampaikan tentang problematika Syiah. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan apa yang singkat ini bisa kita pahami bersama. Belum lagi di akhir katanya ada sisi tanya jawab. Jadi kita mau selesai sampai jam berapa nih? Jam 7 cukup? Berapa? Hah? Jam 8 ya. Saya pulang jam 7 ya. Jam 8 silakan dulu. Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita tahu bersama bahwasannya dahulu MUI menerbitkan kitab buku yang berjudul Penyimpangan Agama Syiah. Saya sampaikan agama karena MUI sendiri yang sudah menetapkan mereka sudah menyimpang dan sesat. Artinya sudah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika sudah keluar, berarti kita menganggap mereka berbeda dengan kita. Dan kita akan sebutkan perbedaan akidah, perbedaan syariah, dan perbedaan-perbedaan yang lain yang benar-benar nggak bisa disatukan. Kita tahu di tubuh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat banyak sekali perbedaan atau yang kita sebut dengan khilafiyah. Dan khilafiyah itu ada yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama, dan ada yang ghair mu'tabar, tidak perlu kita hiraukan. Ada kelompok yang mengatakan adanya kawin kontrak, misalkan ya, cukup dengan mahar 1 kali untuk penggunaan sekian bulan misalkan. Ini kalau kami sebut ibarat seperti tiket terusan ini, ya kan? Dan ini malah justru seburuk-buruknya zina, karena dengan bayar 1 kali untuk penggunaan berkali-kali, dan jika waktunya sudah habis maka sudah terlepas dan bisa berganti lagi dengan yang lain. Dan itu banyak Pak di puncak sana, di puncak banyak, dan subur makmur di sana ya. Ya, sebelah mana? Itu di belakang aja bagus, di belakang aja ya. Jadi, dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang hanif. Hakikatnya adalah zina.
Tahun 1984 lalu sebenarnya MUI sudah menyatakan tentang kesesatan Syiah. Jadi sudah lama banget. Kemudian di tahun 2006 mereka melakukan muktamar. Kemudian mereka memastikan bahwasannya poin-poin apa yang menyebabkan Syiah ini sudah berbeda dengan Ahlus Sunnah. Di tahun 2007 ya mereka melakukan muktamar lagi, dan hasilnya adalah MUI sepertinya harus menerbitkan buku biar lebih jelas dan publik mengetahui benar-benar, dan supaya tidak sekedar katanya-katanya dan klaim satu pihak saja, maka diterbitkan buku dan banyak sekali referensi yang mereka pakai itu dari kitab-kitab Syiah itu sendiri. Tahun 2013 diterbitkanlah itu buku, dan tim penulisnya, ketuanya adalah mantan wapres kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian ada Kiai Haji Khalil Nafis yang sampai sekarang masih di MUI, dan banyak sekali kiai-kiai yang lain. Dan mereka itu ulama-ulama yang kita akui mereka itu sudah kompeten di bidangnya. Maka apa yang saya sampaikan hari ini hanyalah pengulangan saja, dan supaya kita tidak terkagum-kagum dengan sikap Syiah tatkala sekarang ini ramai dibicarakan di media sosial tentang jasa mereka terhadap saudara-saudara muslim kita di Palestina. Ya. Di Indonesia kita nggak usah jauh-jauh membahas Syiah yang dulu sekali. Yang dulu tuh nggak akan laku lagi sekarang. Ketika mereka menuhankan Ali, siapa yang sekarang mau ikut aliran yang mengatakan manusia itu tuh Tuhan? Tidak ada, nggak laku. Makanya mereka sudah punah. Tapi yang ada di Indonesia sekarang ini adalah Syiah yang disebut dengan Ithna Asyariyah, yang sangat mengagungkan 12 orang, yang mana sebenarnya 12 orang ini sederajat dengan Nabi dan Rasul, atau bahkan lebih mulia daripada mereka. Dari yang 12 kita bisa bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini, yang pertama adalah sahabat, yaitu kita tahu bersama Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin, beliau statusnya juga adalah sepupu Nabi SAW secara kekerabatan. Nabi kita putranya Abdullah, Ali putranya Abu Thalib. Abdullah dan Abu Thalib adalah abang beradik, ya. Yang abangnya Abu Thalib, Abdullahnya lebih kecil daripada Abu Thalib. Kita biasa menyebut Pak D lah, orang Jawa gitu. Abu Thalib Pak D-nya Rasulullah SAW. Kalau orang Sunda bilang tua gitu kan, kira-kira. Kedua-duanya anak dari Abdul Muttalib. Ali juga statusnya meningkat karena menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang meragukan kemuliaan seorang Ali bin Abi Thalib, tapi diklaim oleh mereka ini imam mereka. Yang mana imam ini yang mereka maksud adalah penjelmaan Tuhan, bahwasannya sifat ilahiyah itu turun kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga di zaman silam jika di Kufah itu terjadi hujan disertai dengan petir, mereka akan menyebut nama Ali, dan mereka mengatakan ini petir adalah kemurkaan dari Ali bin Abi Thalib. Tentu ini sangat menyimpang, ya. Gak akan klop sama kita Ahlus Sunnah yang model begini. Tapi kita sangat memuliakan sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan kita mengamalkan apa yang Nabi sampaikan, alaikum bisunnati, dan sunnah siapa? Khulafaur Rasyidin. Beliau Khulafaur Rasyidin. Dan apa yang menjadi sunnah beliau ketika beliau menjabat menjadi khalifah, ya, dan itu sekitar 4 tahun 9 bulan kurang lebih, maka itu jaminan pasti dari Nabi SAW, kita boleh mengamalkannya sebagaimana sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin sebelum beliau. Abu Bakar, ya kan? Abu Bakar, beliau menghimpun Al-Quran pertama kali, kodifikasi pertama, itu sunnah beliau. Ada sunnahnya Umar melakukan sholat tarawih berjamaah, itu sunnah beliau.
Ada Utsman bin Affan melakukan azan 2 kali di sholat Jumat. Itu sunnah beliau. Ada Ali bin Abi Thalib, mereka khulafaur rasyidin memiliki sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati dan sunnah khulafair rasyidin. Semua yang mereka lakukan itu digaransi oleh Rasulullah SAW mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga tidak bisa kita katakan perbuatan mereka yang berbeda dengan Nabi adalah perbuatan bid'ah, tidak bisa. Ya. Adapun tentang mungkin kaum muslimin sekarang mengamalkannya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh 4 orang ini, maka yang dikoreksi adalah generasi sekarangnya. Contoh misalkan di zaman Utsman terjadi azan 2 kali, tapi azan yang pertama itu belum masuk waktunya. Karena lebih kepada untuk menarik atensi masyarakat, yuk datang ke masjid, waktunya sudah dekat. Jika sekarang ada yang azan 2 kali tapi waktunya sudah masuk, itu aja yang tinggal dikoreksi, bukan pengkoreksian pada azan 2 kalinya. Paling seperti itu, hal-hal yang ringan saja. Kemudian ada Al-Hasan, beliau juga termasuk khulafaur rasyidin sebenarnya. Cuman kenapa nggak banyak orang tahu? Disebabkan karena beliau hanya menjabat 6 bulan saja. Kenapa kami klaim beliau adalah khulafaur rasyidin? Karena jauh-jauh hari Nabi sudah mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj Nabi Muhammad SAW berlangsung 30 tahun. Dan kalau hitungannya hanya sampai pada Ali, maka belum sampai 30 tahun. Bisa kita jabarkan ya, zaman Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Kalau di kita 1 periode pun belum ini, ya kan? Kemudian zaman Umar bin Khattab 10 tahun setengah. Di zaman Utsman 12 tahun genap. Kemudian di zaman Ali 4 tahun 9 bulan. Kalau ini dikalkulasikan semua, akumulasi yang kita dapat hanya 29 tahun setengah saja. Sedangkan Nabi sudah memprediksi jauh-jauh hari, ya. Dan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu, itu kita yakin. Dalam surah An-Najm surat 53 ayat 3 sampai dengan 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu. Maka nggak mungkin salah. Nabi bilang 30, ya 30 tahun. Maka siapa penggenap 30 dari 29 tahun setengah ini? Penggenapnya adalah Al-Hasan, putranya Ali. 6 bulan sebelum ia serahkan kepada Muawiyah. Sehingga pas 30 tahun itu. Lalu kenapa nggak banyak orang tahu? Ya disebabkan hanya 6 bulan saja. Satu. Yang kedua disebabkan karena yang membaiat beliau belum semuanya, terutama kaum muslimin yang di daerah Khurasan, di daerah timur. Tapi yang di Hijaz, yang di Tihama, ya, yang ada di tempat di negeri Syam, itu semuanya sudah membaiat Al-Hasan sebagai khalifah. Tapi di daerah Irak, di daerah Iran, Khurasan ke sana terus, mereka lebih cenderung memilih Muawiyah karena dia saat itu yang menjadi gubernur dan pemimpin mereka, kepala daerah lah kalau sekarang, gubernur kira-kira. Ya, maka menjadi wajar beliau tidak begitu dikenal sebagai khulafaur. Tapi kita yakin dengan sabda Nabi 30 tahun 6 bulannya itulah yang menggenapkan adalah Al-Hasan. Kemudian adiknya Al-Hasan Al-Husain cuma beda 1 tahun. Sampai kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau kita ingin melihat replika Nabi dari bagian kepala sampai setengah badan, itu semua ada pada Al-Hasan. Kalau ingin tahu replika Nabi dari bagian perut sampai dengan kaki, itu ada pada Husain. Tatkala Abu Bakar melihat keduanya dan hanya terpaut 1 tahunan saja, digendong di pundaknya 1, di pundaknya 2. Kemudian dia berkata kepada bapaknya si Ali, demi Allah nih anak 2 nggak mirip sama sekali dengan bapaknya, tapi lebih mirip dengan siapa? Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, jika 3 orang mulia ini diklaim oleh orang Syiah sebagai imam mereka, yang mana kalau mereka bertutur kata sederajat dengan Rasulullah, dan mereka maksum, tidak mungkin salah, Al-Hasan Al-Husain, dan mereka mendapat
wahyu dari Allah. Saya mau tanya, ini kita overclaim atau benar nih? Kan ada barang overclaim gitu ya, klaim dari penjualnya begini-begini, ternyata pas kita nggak sesuai barangnya. Kan biasanya diistilahkan ini overclaim nih penjualnya ya, lebay gitu, ngasih tahu spesifikasinya. Kita tahu sahabat itu mulia, tapi jangan over dan jangan berlebihan. Dalam syariat kita disebut dengan sikap hulu, sikap melampaui batas. Ia manusia, ada sifat manusia. Dan Nabi SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada wahyu lagi setelah Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang mengaku mendapat wahyu di zaman sekarang, kita pastikan dia sesat. Dan apa yang dia dapat bukan dari malaikat, itu wangsit namanya. Ya. Ada kan yang sekarang mengklaim bisa bicara dengan munkar nakir, ya kan? Ada yang membacakan ayat-ayat Tuhan padahal jampe-jampe yang makoli itu kan, bermacam-macam gitu kan. Sekarang tuh kita lihat makin ke sini makin ke sono gitu. Kaum muslimin, ya. Kalau kita sudah punya ya bahan yang sebagai acuan, kita bisa mudah mengatakan ini sesat atau tidak. Kalau kita sudah tahu wahyu itu berakhir pada Rasulullah SAW, maka siapapun berikutnya setelah Nabi yang mengklaim dapat wahyu, kita pastikan dia sesat. Maka jelas sahabat Ali, Al-Hasan, Al-Husain, mereka ahlul bait ya Nabi SAW, orang-orang tercinta Rasul, tapi mereka tidak maksum, mereka tidak mendapat wahyu. Berikutnya di generasi tabi'in ada juga yang mereka klaim sebagai imam mereka. Loh, kalau sahabat saja tidak bisa sederajat dengan Nabi dan Rasul, apalagi melampauinya, maka bagaimana dengan generasi tabi'in yang levelnya di bawah daripada sahabat? Ada Ali Zainal Abidin, putranya Al-Husain, ya kan? Ada Muhammad Al-Baqir, putranya Ali Zainal Abidin. Ada Ja'far As-Shadiq, putranya lagi si Muhammad Al-Baqir. Ini kan turun-turunan itu. Ada siapa lagi? Ya, ada Musa Al-Kazim. Ini 4 orang generasi tabi'in. Kalau kita buka di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, 4 orang ini orang soleh semua. Dan nggak ada mereka yang mengatakan kami adalah Syiah, nggak ada. Itu klaim sepihak saja dari orang-orang Syiah. Seandainya 4 orang ini masih hidup, tidak akan ridho mereka dikatakan sebagai kelompok Syiah. Ya, 3 orang sudah kita sebut generasi sahabat, 4 orang generasi tabi'in. Mereka ada 12 katanya, 3 ditambah 4 sudah 7. Ada 4 orang lagi generasi tabi'in. Kalau generasi tabi'in berarti seperti imam mazhab kira-kira. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i guru besar kita, ada Imam Malik bin Anas, ya. Sedangkan Imam Abu Hanifah, ulama selisih pendapat antara tabi'in lebih mulia atau tabi'in. Karena perjumpaannya dengan sahabat itu ada beberapa riwayat, ya. Maka siapa setelah 7 orang yang tadi kita sebut yang generasi tabi'in yang menjadi imam yang diklaim oleh orang-orang Syiah? Mereka juga orang-orang soleh juga. Ada Ali lagi namanya, dan ini keturunannya si Musa tadi, anaknya si Musa. Biasa disebut dengan Ali Ar-Ridho, ya. Sosok Ali yang sangat ridho karena dia penuh dengan kesabaran. Mirip seperti ayahnya bernama Musa Al-Kazim. Al-Kazim itu maksudnya yang paling bisa menahan emosi, ya, yang nggak temperamen, penyabar banget deh gitu kan. Kemudian ada namanya Muhammad tuh, keturunannya Ali lagi. Ada namanya Ali lagi, ya. Kemudian yang terakhir yang ke-11 itu adalah namanya Al-Hasan, disebut Al-Askari. Kenapa mereka klaim 12 tapi kami sampaikan 11 ini yang terakhir? Karena 11 orang ini disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Mereka semua adalah orang-orang solih. Mereka para ulama ahlus sunnah. Mereka tidak benci dengan ahlul bait. Bahkan mereka walaupun keturunan Nabi SAW tanpa tes DNA, ya,
keturunan Nabi SAW lewat jalur Al-Husain semua, tapi mereka tetap membina hubungan baik dengan para nawasib. Siapa itu nawasib? Kita-kita ini nih, yang diklaim oleh orang-orang Syiah selain Ahlul Bait, itu namanya nawasib. Jadi kita diangkat kasta kedua daripada mereka oleh orang-orang Syiah. Artinya apa? Mereka tidak menganggap kami mentang-mentang keturunan Nabi, kami eksklusif gitu, enggak. Tetap mereka membina hubungan baik. Mereka menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang biasa, sebagaimana Nabi menikahkan Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum dengan Utsman bin, siapa Utsman bin Affan? Bukan dari Bani Hashim dia, bukan juga dari Bani Al-Muttalib, keluarga besar Rasul, bukan. Kalau menurut orang Syiah sekarang itu adalah nawasib tuh Utsman itu, di luar Ahlul Bait. Dan dengan sebab inilah kenapa dulu ketika Utsman setelah perang Badar, kita tahu Sayyidah Ruqayyah itu wafat. Jadi berbarengan tuh berita gembira kemenangan Badar dan berita kesedihan Ruqayyah wafat. Dan Utsman kan di antara 10 sahabat dijamin surga yang gak ikut dalam perang Badar. Kenapa? Karena menjaga istrinya yang sedang sakit. Dan Nabi yakinkan para sahabat-sahabatnya, ini Utsman ikut bersama kita dapat pahala perang Badar. Dan Nabi pisahkan juga harta ghanimah untuk Utsman, padahal dia nggak ikut dalam perang Badar. Meninggal Ruqayyah, Nabi nikahkan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulsum dengan Utsman. Di tahun ke-9 Ummu Kulsum meninggal juga, ya, sehingga Utsman jadi duda keren, duren orang sebut kan. Maka dia menangis datang kepada Nabi berkata, ya Rasul, dengan siapa lagi saya bisa menyambung kekerabatan dengan engkau? Sedangkan putri Nabi semua sudah habis kan. Yang terakhir Fatimah itu sudah nikah sama Ali di tahun 3 Hijriah. Ini kejadian tahun ke-9, udah gak punya putri lagi Rasul. Zainab sudah nikah dengan Abul As, Ruqayyah wafat, Ummu Kulsum wafat, Fatimah putri Nabi yang keempat sudah nikah sama Ali. Maka kata Nabi SAW, wahai Utsman, seandainya saya punya lagi putri, saya nggak ragu akan saya nikahkan dia dengan kamu. Tapi oleh orang Syiah, Utsman dipanggil kafir, bayangkan. Dia dianggap kafir. Kan kami akan beberkan nih beberapa kesesatan dan penyimpangan Syiah sehingga kita bisa memastikan dia sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya mereka punya pemahaman yang namanya ar-raj'ah. Ar-raj'ah itu apa? Dari kata rujuk. Rujuk itu kembali. Istilah raj'ah itu adalah istilah imam-imam mereka yang sudah wafat ini, mereka akan kembali lagi ke alam dunia. Dan orang-orang yang mereka anggap kafir, bahkan sahabat juga dianggap oleh mereka kafir. Bayangkan Abu Bakar dianggap kafir, putrinya Ibunda Aisyah istri Rasulullah dianggap juga kafir. Sedangkan Nabi dalam hadis yang sahih ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, ya Rasul, siapa orang yang paling engkau cintai? Nabi dengan simpel bilang apa? Aisyah lah, karena Ibunda Khadijah sudah wafat ya. Kalau Ibunda Khadijah masih hidup, ya, saya yakin Nabi memilih Khadijah. Karena kenapa coba? Karena itu satu istri Nabi yang tidak dipoligami, dan kebersamaan Nabi dalam pernikahan poligami hanya sekitar 11 tahun lebih saja dikit. Sedangkan kebersamaan beliau dengan rumah tangga yang bermonogami, yaitu dengan Ibunda Khadijah, dari usia 25 sampai Khadijah wafat 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti 25 ke usia 50, 25 tahun Nabi kita bermonogami. Yang banyak dibahas sekarang poligami ini, betul Bapak-bapak? Ya kan? Jadi mana lebih lama tuh, Nabi bermonogami atau berpoligami, Pak? Mungkin nunggu meninggal dulu, Pak ya. Oh ya. Kan ada orang-orang begitu. 25 tahun Nabi dengan satu istri, 10 tahun lebih Nabi berpoligami. Maka Nabi SAW sampaikan, yang paling aku cintai Aisyah.
Kan kami maksud ya Rasul dari kalangan laki-laki. Nabi nggak ragu mengucapkan wa abuha, kalau laki-laki berarti bapaknya, yaitu Abu Bakar. Sedangkan orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar dan ibunda Aisyah. Umar juga nggak lepas mereka kafirkan, Utsman juga sama. Bayangkan kalau ada kelompok yang mengkafirkan sahabat terus masih ngaku sebagai ahlu sunnah. Ini yang bikin kita resah. Yang membuat kita resah itu mereka masih selalu melabeli diri mereka dengan Islam, sehingga selalu terpecah menjadi Islam Sunni, Islam Syi'i. Syi'i itu Syiah. Padahal kalau mereka sudah mengklaim kami beda sama Islam, sepertinya kita nggak akan resah-resah banget, karena kita pun akan memberitahukan kepada orang awam dengan mudah mereka bukan Islam. Bayangkan ada kelompok yang mengatakan Quran sudah tidak orisinil lagi. Quran tidak orisinil lagi. Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dari berbagai mazhab. Ibnu Qudamah mewakili ulama Hanabilah, Ibnu Hajar mewakili ulama Syafi'iyah. Ada Ibnu Hazm, banyak para ulama mengatakan wa ajma'al ulama sudah konsensus dan berijma bahwasannya siapapun yang mengingkari satu surat atau satu ayat atau bahkan satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah keluar dari agama Islam. Al-Quran Pak masih dianggap tidak orisinil. Kenapa? Karena kata mereka Quran itu terbagi dua. Ada Quran yang somit, ada Quran yang natik. Quran yang somit, Quran yang diam, itu yang ada di kita sekarang mushafnya. Tapi mereka menganggap ada Quran yang berbicara. Maksudnya adalah nanti ketika imam-imam mereka bangkit sebelum terjadi kiamat, imam-imam mereka akan menyampaikan ayat-ayat Quran yang sampai sekarang belum kita baca. Dari 6.000-an ayat sekarang kita dapat, mereka mengklaim ada 17.000. Bayangin, ada 10.000 lebih ayat yang katanya disembunyikan sampai sekarang. Nanti baru dipublikasikan dan diviralkan oleh para imam-imam mereka. Coba, kalau kayak gini kita mau masih menganggap dia ahlus sunnah? Sedangkan para ulama dari dahulu sudah berijma, orang yang mengatakan Quran itu tidak orisinil dengan mengatakan satu surat, satu ayat, bahkan satu huruf itu tidak termasuk dalam Al-Quran, maka tidak ada bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Mengkafirkan sahabat, mengkafirkan di luar mereka, kita ini dikafirkan. Ya, saya rasa kalau kita terbiasa ya bersinggungan dengan kelompok di negeri kita ini yang kalau kita sholat di masjidnya di lap tuh tempatnya, nggak jauh-jauh beda lah dengan kayak mereka tuh. Cuman bedanya apa Pak? Bedanya Syiah ini lebih sulit untuk diidentifikasi dan didiagnosa. Dengan sebab apa? Mereka punya keyakinan yang namanya taqi. Nah itu masalahnya. Sedangkan kelompok-kelompok yang di luar Islam, yang kalau kita ibadah di tempat mereka elap, mereka mah jelas kita beda nih, makanya saya elap nih, habis dipakai sama orang kafir, nah gitu, mereka terang-terangan. Tapi kalau orang Syiah enggak, mereka bertakiyah. Mereka punya kitab yang sangat mereka agungkan, namanya kitab Al-Kafi. Ini ibarat seperti Sahihnya Bukhari milik mereka. Dalam kitab Ushulul Kafi, di hadis pertama mereka menyebutkan dari Ja'far As-Shadiq. Tadi sudah kita sebutkan ya, Ja'far itu adalah orang soleh ya. Bahkan ada pertemuan antara Ja'far dengan Imam Abu Hanifah setelah haji itu, dan ada diskusi tentang fikih antara keduanya. Dan Abu Hanifah mengklaim ini adalah keturunan Nabi yang sangat luar biasa ilmunya. Dan Ja'far yang tadinya terhasut oleh orang-orang yang mengatakan Abu Hanifah sesat, juga dia meralat ucapan sebelumnya. Tidak, ini adalah ahlus sunnah wal ya, menganggap Imam Abu Hanifah itu ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ja'far mereka klaim, katanya Ja'far pernah berkata bahwasanya at-taqiyatu dini wa dinu abai, bahwasanya taqiyah itu adalah bagian dari agamaku dan agama leluhurku, maksudnya Rasulullah SAW. La imana liman la taqiyatalah.
Tidak ada keimanan pada seseorang yang nggak punya taqiyah. Apa itu taqiyah? Taqiyah itu adalah menampilkan sesuatu yang beda dengan hakikatnya. Biasanya kita sebut kemunafikan. Casingnya begini, isi hatinya beda. Bukankah Allah menyebutkan sifat orang munafik? Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, aminu bima, berimanlah kepada apa yang kami turunkan. Wa idza qila lahum, jikalau dikatakan kepada mereka untuk berbuat baik, qalu, mereka selalu mengklaim bahwasanya kami ini adalah muslihun, orang-orang yang suka berbuat baik. Mereka kan tipe-tipe yang suka playing victim gitu, suka menganggap kita ini cuma korban aja, kita begini dan seterusnya. Itu ciri orang munafik dan itu ada pada diri mereka. Makanya sulit kita untuk mengidentifikasinya. Kita tanya, Anda Syiah bukan? Nggak akan jawab dia sebagai seorang Syiah. Tapi nanti akan kelihatan kalau bersama dengan kelompoknya, kayak apa sholatnya, kayak apa syahadatnya. Atau nggak usah sulit-sulit kita pergi ke Iran, Bapak Ibu cek saja di YouTube dengan keyword azan orang Syiah, azannya saja sudah beda. Bayangkan dari jumlah masjid di Malakasari ada berapa tadi? Nah, dicoba dah satu masjid aja pakai azan dengan 3 tambahan redaksi, ya, dengan tambahan redaksinya. Apa saja tambahan redaksinya? Yang pertama, asyhadu anna aliyan waliyullah. Ya, misalkan di sini ada Darussalam nih ya, di Masjid Darussalam coba ya, satu tambahan redaksi ini ya dilafalkan buat nanti zuhur misalkan, bakal rame gak tuh jemaah? Ya, bakal viral, direkam, dimasukkan ke grup Forkomas tuh, sampai turun Pak Lurah mungkin tuh, ya, menanyakan ini gimana nih, kelompok apa ini? Kita tahu setelah asyhadu alla ilallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, langsung hayya alas ini asyhadu anna aliyan waliyullah. Kita memang menganggap Ali itu walinya Allah, betul, wali itu kekasih orang Nabi yang bilang kok, ya, barang siapa yang cinta sama saya, maka katalah aku cinta kepada Ali. Artinya yang cinta sama Rasul harus cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi kan bukan berarti kita lebay sampai menambah lafal azan. Setelah hayya ala shalah, hayya ala falah kita tahu. Kemudian mereka menambah hayya ala khairil amal. Baru dengar kan? Maksudnya baru dengar, emang ada yang azan kayak gitu? Ya ada, itulah di tempat mereka. Ya, hayya ala khairil amal. Yuk mari melakukan sebaik-baik amal. Kesannya bagus, tapi ini dimasukkan ke dalam redaksi azan. Gimana ini? Dan mereka mengingkari as-salatu khairu minan naum. Ya. Azannya beda, syahadatnya. Nah, syahadatnya mereka tambahkan dengan mengkafirkan sahabat. Harus dinyatakan. Ya, cek aja syahadatnya orang-orang Syiah di YouTube itu. Jejak digital tuh begitu kejam. Ada betul-betul. Rekamannya itu ada. Ya. Di antaranya kan memang dianjurkan seseorang yang masuk Islam, yang tadinya dia misalkan beragama Nasrani, setelah bersyahadat atas nama Allah itu Tuhan yang satu yang berhak disembah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka ada bagusnya mereka untuk benar-benar yakin ditambah dengan lafal, tapi ini bukan bagian dari syahadatnya. Maksudnya sudah sah dia sebagai muslim, tapi dia diperintahkan untuk mengungkap, dan saya mengakui misalkan Nasrani, Nabi Isa adalah utusan Allah, bukan anak tuh, bukan Tuhan anak, Tuhan Bapa, Tuhan Rohul. Nah, berlepas dari itu sangat dianjurkan, tapi bukan bagian dari syahadat. Nah sekarang mereka ini setelah bersyahadat kepada Allah, bersyahadat untuk Rasul, bersyahadat Ali sebagai imamnya, dan mereka mengatakan wala'natullahi ala Abi Bakrin wa Aisyata wa Uthmana wa Hafsata, dan nama-nama sahabat lain yang kita tahu mereka
dinyatakan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radwan. Mereka diridhoi oleh Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Mereka itu tempatnya surga tertinggi, sedangkan mereka laknat gitu. Ya. Ini belum dengan fakta-fakta yang lain seperti kawin kontrak tadi dan seterusnya. Biasanya mereka mengklaim dengan pernyataan Ibnu Abbas yang berkata bahwasannya kawin kontrak itu adalah dihalalkan. Padahal mereka tuh cuma kudet doang, kurang update aja. Kurang update bahwasannya Ibnu Abbas telah meralat ucapan beliau sebelumnya. Jangan kita bayangkan di zaman sahabat itu kayak kita sekarang ya, kejadian di Sabilul Huda langsung disiarkan live, semua bisa menyaksikan live YouTube dari tempat yang lain. Dari Sumatera bisa mengakses kajian di Sabilul Huda, bahkan dari negara lain bisa tinggal buka YouTube, buka ya channelnya masih Sabilul, ada ceramah live streaming. Ada nggak kita channel? Kayak ini ada nggak? Nah, sedang ini ya, dalam on proses ya, OTW ya. Maka semuanya, tapi kalau sahabat enggak, sahabat itu terpencar-pencar. Apalagi setelah terjadi IKN. Dulu di zaman sahabat ada IKN juga Pak. Iya, di zaman Ali kan pindah. Yang tadinya ibu kotanya di mana? Di Madinah. Nabi di Madinah ibu kotanya. Abu Bakar juga, Umar juga, Utsman juga ibu kotanya di Madinah. Di zaman Ali ada IKN, pindah kemana? Ke Kufah. Kufah itu sekarang di Irak. Pindah ke sana, maka sahabat semakin terpencar-pencar karena dibutuhkan untuk mengajar kepada kaum muslimin yang ada di benua lain. Karena terpencar-pencar, sulit untuk ya terjadinya diskusi sahabat satu dengan sahabat yang lain. Ibnu Abbas domisilinya di Mekah dan dia pernah jadi gubernur Mekah, dan dia berpendapat bahwasannya kawin kontrak itu halal atau nikah mut'ah namanya. Akan tetapi ketika Ibnu Abbas mendengar dari jamaah tabi'in yang mana mereka ini pernah jadi muridnya Umar, pernah menjadi muridnya Utsman, pernah menjadi muridnya sahabat-sahabat yang lain, dan mereka menceritakan kami dapat informasi bahwasannya semenjak peristiwa perang Khaybar nikah mut'ah itu sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas minta mereka bersumpah. Setelah mereka bersumpah, baru Ibnu Abbas menjadi tahu. Apa alasannya Ibnu Abbas tidak tahu? Pertama, beliau ini sepupu Nabi, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib kan? Ya kan? Abbas itu kan dengan Abdullah ayah Nabi kakak berapa? Ini sepupu kan statusnya. Tapi ini sepupu rasa cucu, Pak. Kenapa sepupu rasa cucu? Karena lahirnya berbarengan dengan lahirnya Hasan, dan Hasan itu cucu Rasulullah. Jadi sekitar tahun 4 Hijriah. Sehingga Nabi wafat usianya masih 6 tahun atau 7 tahunan aja Al-Hasan dan Ibnu Abbas. Makanya ada riwayat kan Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ada juga hadis ya gulam, Nabi memanggil wahai gulam. Apa itu gulam? Gulam itu kayak panggil kita nak gitu kan, wahai nak gitu kan. Ya kalau kita kayak anak-anak saya bilang bocil gitu kan, bocah kecil gitu kan. Inni u'allimuka kalimat, saya ingin ajarkan kamu kalimat-kalimat yang berkaitan dengan tauhid. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Terus Nabi doakan dan tepuk-tepuk dadanya dengan penuh kasih sayang. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berikan dia pemahaman agama yang mendalam. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Makanya riwayat Ibnu Abbas kebanyakan dia dapat dari sahabat-sahabat yang lebih senior, karena usianya masih sangat kecil saat Nabi wafat. Menjadi wajar dia nggak tahu apa yang terjadi di perang Khaybar. Khaybar itu terjadi di tahun 7 Hijriah. Bayangkan ada orang baru lahir tahun 4 Hijriah sampai ke 7 Hijriah usianya baru 3 tahun. Apa yang bisa dia tahu yang terjadi dari Nabi SAW? Ternyata kata sahabat senior, setelah peristiwa perang Khaybar yang dulunya nikah kontrak itu masih halal, maka sudah
dan Nabi meninggal dalam kondisi masih mengharamkan, berarti syariat sudah sempurna dan paripurna, nikah mut'ah sudah haram. Sementara mereka mengatakan halal. Kalaupun halal, imamnya nggak bakal mau tuh, ya, anak-anak perempuannya dikawin kontrak. Ya. Nah inilah yang terjadi, maksudnya. Oleh sebab itu, kami berpesan kepada kaum muslimin secara umum, jika kita menyaksikan berita bahwasannya orang-orang Iran, ya, yang mana mereka sudah menyatakan agama resmi Republik Iran itu adalah Syiah, dan Syiahnya Itsna Asyariyah yang tadi kita sebut dengan Syiah Imamiyah. 12 imam ini maksum menurut mereka dan sudah kita nyatakan sesat. Bukan saya ngomong, saya hanya mengutip saja perkataan ulama dan kitab yang diterbitkan oleh MUI. Maka kita janganlah terkagum-kagum. Ini seperti kasusnya dulu di zaman Rasulullah SAW. Tatkala dua negara adidaya kafir, Romawi dan Persia, saling mendominasi bumi ini. Romawi ingin, ya, menguatkan dominasinya, maka ia jajah negara-negara yang dijajah oleh Romawi. Romawi pun demikian, ya. Dua-duanya pernah saling mencoba untuk mengalahkan. Mungkin seperti AS dan China sekarang, mungkin, ya. Dua negara adidaya. Allah turunkan surat Ar-Rum, surat 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Yang dimaksud dikalahkan oleh orang-orang Persia. Yang dimaksud juga bukan Romawi Barat yang sudah runtuh begitu lama, yang ada di Vatikan pusatnya atau di Roma, Italia, tapi Romawi Timur yang pusatnya di Turki sekarang ini, Konstantinopel dan Bizantium, ya, ditaklukkan oleh orang-orang Persia. Tapi Allah nyatakan, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Tapi setelah Romawi kalah, dalam beberapa tahun mereka akan kembali memenangkan pertempuran. Ketika Nabi mendengar Romawi itu kalah, dan saat itu kaum muslimin masih tertindas, ya, belum hijrah ke Madinah, nampak dari raut wajah Nabi itu sedih. Apakah Sekali lagi 1, 2, 3. Yes. Video. Agungkan asma Allah